Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Cinta kasih Kristiani tak mengenal batas, serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan Anda, saya, serta kita semua mengasihi mereka yang kita cintai, yang telah meninggalkan dunia ini. Sebab di dalam doa kita bisa menembus ruang dan waktu. Di dalam doa kita bisa memeluk mereka yang kita cintai meskipun telah tiada. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau senantiasa meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-Hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Buatlah kami senantiasa teguh di dalam iman kami dan setia kepada rencana-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam iman Gereja Katolik, kita memiliki bukan hanya sebuah keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani bagi Anda, saya, serta kita semua untuk berdoa bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kita yang telah meninggalkan dunia persiaran kehidupan seperti yang kita jalani saat ini. Kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian tetap merupakan bagian dari iman kekatolikan kita. Karena hanya di dalam doa kita mampu menembus ruang dan waktu. Kita mampu menghadirkan mereka semua dalam pelukan doa kita. Kita mampu mengenangkan dan melanjutkan apa yang sudah baik yang telah mereka ajarkan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Sang Pencipta. Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja dalam artikel 51, di sana ditegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah memulai di surga atau sudah meninggal masih mengalami pentahiran. Konsili suci ini penuh hikmat menerima iman itu dan menyajikan lagi ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dalam konsili suci Nisea II di Florencia dan Trento. Setiap hari Anda dan saya serta kita semua diingatkan, kita memiliki tradisi iman yang begitu hebat dan ditegaskan pula dalam kitab kedua Makabe pada hari ini. Memikirkan dan mendoakan mereka yang telah tiada sungguh merupakan sebuah keutamaan bagi kita sebagai orang beriman. Memberi perhatian kepada mereka yang telah tiada merupakan bentuk dan ungkapan Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman kepada Tuhan, Sang Penguasa kehidupan, penguasa langit dan bumi.
fokus perhatian utama dalam tindakan memikirkan orang-orang yang sudah meninggal ialah Allah sendiri. Sehebat-hebatnya Anda, saya, serta kita semua, lulusan terbaik bahkan mendapatkan gelar profesor, tak seorang pun mampu menghentikan kematian yang diakibatkan oleh kekuasaan dosa. Allah tidak mau jiwa kita pun lenyap oleh kekuasaan itu. Maka Anda, saya, serta kita semua harus bersenjatakan doa dan senantiasa mengandalkan Kristus Yesus sebagai pokok harapan, sebagaimana ditegaskan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua orang akan dibawa kepada Allah dan memperoleh kehidupan abadi. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Dengan diingatkan misteri kematian yang terus silih berganti berdatangan ketika saudara-saudari sesama kita menutup lembaran kehidupannya. Kita pun senantiasa tahu bahwa kita bukanlah apa-apa. Kita tidak mampu menolak kematian. Kita tidak mampu menghentikan kematian. Tetapi yang kita mampu untuk dilakukan ialah mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan sesuatu yang penuh makna, dengan sesuatu yang menjamin kehidupan kekal dari jiwa kita agar terbebas dari belenggu kekuasaan dosa. Jelas ditegaskan di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan pada akhir zaman. Kristus datang untuk menyelamatkan Anda, saya, serta kita semua. Kehadiran Kristus terlaksana karena kehendak Bapa yang menghendaki agar makhluk ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, tidak binasa karena kekuasaan dosa. Tuhan menghendaki agar semua manusia selamat. Maka dalam Injil suci menurut Yohanes ditegaskan, Tuhan meminta Anda, saya, serta kita semua sebagai anak-anaknya untuk mempercayakan diri kepada Kristus demi keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya di dalam refleksi kita pada hari ini, pada hari raya peringatan arwah semua orang beriman, sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan hal-hal yang penuh makna? Ataukah kita justru membuatnya menjadi sia-sia karena hanya ingin mengikuti apa yang menjadi ambisi dan memenangkan perasaan yang sifatnya manusiawi semata? Hidup terus harus berjalan. Hidup harus diisi dengan sesuatu yang bernilai. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, cinta Tuhan harus dibalas dengan perbuatan kesetiaan dan kemauan untuk melakukan pertobatan demi kemurnian hati, agar kita siap menyambut Dia, Sang Pemilik cinta sejati, di dalam kehidupan yang abadi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menegaskan bahwa Dialah kebangkitan dan kehidupan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus Tuhan kita, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Beranikah kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus senantiasa mau berlaku sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita untuk hidup di dalam dinamika, di dalam persiaran di dunia. Jangan lelah untuk berdiri dalam kebenaran, memuliakan Tuhan di dalam kesetiaan, dan membiarkan nama Tuhan semakin dikenal di dalam tanggung jawab kehidupan kita di dalam
lembaran kehidupan di dunia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.